terus. Jadi saya sering keluar. Ya. Jadi kita itu ada yang namanya khodam. Setiap ilmu itu ada khodam-khodamnya. Khodam itu artinya pelayan. Pelayan itu kebagi dua. Ada pelayan dari bangsa malaikat, ada pelayan dari bangsa jin. Jadi khodam itu bahasa Arab, artinya pelayan. Kalau bahasa kita mah security lah ya. Cuman dia pelayan dari bangsa gaib. Nah, khodam kita itu tergantung dari jenis zikir kita atau tergantung dari jenis tirakat kita. Kalau kita tirakatnya pengen sakti, pengen hebat, pengen yang lain, maka itu yang masuk khodamnya khodam jin, khodam siluman, dan khodam-khodam yang sedang kayak gitu. Tapi kalau kita murni zikirnya, nah maka yang masuk itu khodamnya malaikat asli kayak gitu. Makanya jangan kaget ketika orang itu beramaliyah atau zikir, ya kan, nggak sedikit yang jadi gila, bahkan stres. Pernah kan menyaksikan seseorang itu yang rajin zikirnya atau dia pesantren lah mondok, pulang-pulang stres, pulang-pulang jadi gila, hanya pancung kan, akhirnya dia suka marah-marah. Naudzubillah. Pernah nggak melihat yang seperti itu? Jadi dia mondok atau ngaji, terus mengamalkan ilmu-ilmu, dia tirakat puasa sekian bulan sekian hari, malah lama-kelamaan jadi gila. Itu khodam itu. Nah, bahkan nggak sedikit pengamal-pengamal toriko yang jadi gila, ya. Tapi nggak banyak sih, hanya sebagian. Harusnya dia semakin baik, malah jadi gila gitu. Kenapa kita jadi gila atau amaliyah kita itu membuat kita sengsara, padahal yang dibacanya baik? Itu karena 5 hal ya. 5 hal yang membuat kita itu jadi gila ketika mengamalkan sebuah wirid atau zikir, sekalipun ikut toriko, apalagi zikir yang lain. Pertama, yang membuat orang itu jadi gila ketika setelah selesai zikir atau setelah wiridan, yang pertama karena zikirnya itu nggak bersanad. Misalkan Kang Haikal dari YouTube atau dari Google atau dari buku-buku beli, wah ini nih ilmu tarik janda, wah sekian dibacanya, atau ilmu misalkan bisa menembus dimensi gaib, atau ilmu bisa menghilang, atau rawa rontek, waduh aneh-aneh lah ilmunya dibaca tuh, atau ilmu-ilmu yang lain lah, ya. Itu kan nggak jelas sanadnya, nggak nyambung. Ketika kita mengamalkan ilmu wiridan atau zikir atau aurad tanpa ada sanad, tanpa ada silsilah, itu nanti yang membuat seseorang itu jadi gila. Akhirnya ya repot kita lagi ngurusin yang kayak gitu, pasien-pasien yang stres gara-gara ilmu, ya. Nah, sedangkan penting namanya sanad. Makanya carilah guru yang punya guru lagi, yang sampai nyambung. Oh iya, yang sampai nyambung ke Rasulullah sanadnya. Makanya walaupun kita niatnya baik, ngaji atau ngamalkan sebuah ilmu, harus jelas juga sanadnya. Itu ya, yang pertama sanad. Ada nggak sambungannya? Ada nggak silsilahnya? Itu. Jadi kita teman-teman setiap terjun ke bidang apa saja harus tahu sanadnya. Sanad itu kalau bahasa kita mah SK-nya, lisensi lah. Bedakan beli produk yang ori sama yang KW. Mendingan beli yang ori biar selamat daripada yang KW. Gitu. Mahal dikit yang penting berkualitas. Jadi kalau beli tuh brand-brand yang berkualitas lah. Ini kayak jeruk nih ya. Nah ini ya, yang ada kayak gini biasanya ini ori ya. Nah biasanya beda rasanya gitu. Nah kayak handphone kan ada yang ori, ada yang KW. Beli yang ori.
yang ada lisensinya. Nah, sama ilmu juga yang ada lisensinya, ada syaratnya, sehingga kita nggak bahaya. Ya. Kadang murah, tapi kalau KW kita celaka kan. Akhirnya kita cari yang murah, kecelakaan, sakit. Mendingan mahal dikit tapi sehat, selamat. Jadi kalau beli mobil tuh ibaratnya beli yang lebih nyaman lah, minimal Pajero lah ya. Kan lebih nyaman, mahal dikit nyaman gitu kan, daripada yang murah-murah tapi nggak kecelakaan di jalan gitu. Ya nggak? Atau misalkan mobil bekas nih murah, cuma misalkan 5 juta atau 20 juta, tapi ngebetulinnya habis 60 juta gitu kan. Mendingan beli yang mahal sekalian, aman gitu. Insya Allah. Itu yang pertama ya, sanad. Nah, karena ini selain dia gila, lalu ketika meninggalnya itu kan meninggalnya nanti ruhnya kan diambil sukmanya sama khodam-khodam itu. Dan kita kalau mengamalkan ilmu tanpa sanad, ketika meninggalnya dia akan jadi siluman, jadi pasukannya iblis. Ngeri kan gitu. Yang kedua yang membuat orang itu gila, stres ketika mengamalkan sebuah wirid atau amalan, karena mengamalkannya itu tanpa guru. Misalkan di pesantren di dikirnya, tapi nggak ada gurunya. Misalkan ditelepon ke sini kan, di sini kan jelas nih sanadnya, tapi nggak di ini lagi gitu, nggak ke guru, nggak ditalkin lagi. Itu pentingnya kenapa talkin? Tahu talkin? Talkin itu artinya mengajarkan dikir. Dari kata lakona yulakinu talkinan, mengajarkan. Ayah saya misalkan ke bapak mengajarkan dikir, nah itu talkin. Saya mentalkin bapak, mengajarkan. Saya ke Kang Igor, Igor ini sini saya ajarkan dikir fondasi atau saya ajarkan dikir sholawat. Nah, itu namanya saya sedang mentalkin Kang Igor. Nah ini dia nyuri amalan gitu. Walaupun itu bersanad, tapi dia nyuri gitu, nggak minta izin dulu. Nah, makanya penting izin dulu. Izin kepada guru mengamalkan puasa, mengamalkan misalkan puasa al-ikhlas, ijazahnya lah gitu. Jadi nggak mencuri. Dia nggak mencuri amalan, makanya penting. Ya. Itu sama tuh yang buat gila, stres ketika habis wiridan. Akhirnya yang repot orang tuanya kan. Kasihan orang tuanya, habis biaya pengobatan nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya dimasukkan ke panti rehabilitasi gitu kan, orang-orang gila. Ngeri kan, masalahnya kalau kontraksi sih kalau ngurusin pasien saya karena nggak bisa sebentar, karena akan ada pencerahannya. Karena saya prinsip saya itu enggak Kang, itu aja kasih minum. Karena saya kalau ngobati itu langsung ke akarnya, gitu. Kan kalau misalkan hanya sekedar dongkrak medium itu hanya yang kita obati itu dahan-dahannya, batang-batangnya. Dan kalau saya tuh ke akar-akarnya gitu. Apa nih yang ngebuat dia kayak gini gitu. Makanya ketika saya misalkan menangani pasien, saya lebih senang coba kamu ceritakan dulu, kayak tadi Kang Ibu, ceritakan kronologinya. Karena setiap akibat pasti ada sebab. Itu hukum alam tuh. Jadi nggak mungkin kan ujung-ujung sakit tuh nggak mungkin. Pasti ada faktornya. Kayak akan nggak mungkin kan ujung-ujung misalkan begini kalau nggak faktornya. Nah, cari tuh apa faktornya. Nah, ketemu faktor penyebabnya, baru kita bahas solusinya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kita sakit. Ada nanti faktor-faktornya ya. Saya terusin yang ini dulu. Faktor yang membuat orang itu jadi gila, stres setelah wiridan. Jadi nggak sesuai dengan esensi kan. Harusnya kalau habis zikir itu semakin dekat dengan Allah, semakin tenang. Karena Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir tenang hati kita. Ini malah ngamuk-ngamuk, ini malah marah-marah, ini malah jahat, ini malah kasar. Berarti nggak sesuai itu. Berarti yang masuk itu khodam. Yang kedua tadi karena mencuri amalan. Yang ketiga, kenapa kita gila, stres ketika habis wiridan, habis amalan? Karena dia mengamalkan wiridannya itu dikirnya niatnya bukan karena Allah, niatnya nggak ikhlas, niatnya pengen tadi itu, ini itu. Sekalipun dikir toriko, apalagi dikir yang lain, dikir yang misalkan nggak jelas, nggak ada hadisnya, nggak ada keterangan Al-Qur'annya, nggak ada sumber-sumbernya, itu mah nggak jelas pun tetap masuk. Nah, karena jangankan ilmu yang lain, saat kalimat sholawat, kita niatnya buat nyaman itu tuh bisa, gitu ya. Makanya penting niat itu.
kayak tadi kan, karena yang dibaca oleh khodam itu kan uap pikiran kita sama suasana hati. Nah, jadi ketika kita lagi dikir, itu mekanismenya akan keluar dari kita itu aura keluar dari cakra kan, ya. Keluar aura dari tubuh kita itu. Nah, yang dibaca oleh khodam itu adalah aura kita. Jadi kenapa dia masuk? Karena dia ngebaca aura kita. Misalkan jenengan ketika dikir, saya pengen kawin lagi nih. Pas ya? Pas. Oh iya. Pas ya. Gue pengen kawin lagi nih kan. Oke kan? Wah, pasti bacanya ya ketipu ya Halim ya ketipu ya. Jadi bukannya Wahabu, bukannya Wadud, malah ya ketipu. Ya makanya ketipu sama. Nah, itu ya. Jadi ketika kita niatnya pengen ke sana, maka itu yang dibaca khodam pelet gitu kan. Yang masuk tuh khodam mahabbah. Wah, berarti ini pengen kawin lagi. Dia nggak bantu beneran. Nah, nanti nempel ke kita. Makanya pas teman-teman lagi dikir kan ada yang muncul gitu. Ketika kita tirakat malam-malam kayak macan, singa, itu bukan mereka nyerang kita, itu khodamnya gitu. Kan ada kan lagi zikir ya umum gitu, datang misalkan kayak ular ke tubuhnya gitu, itu beneran kayak gitu ada macan datang, itu bukan dia nyerang, bukan, itu emang itu khodamnya, kan kita yang manggil dia gitu. Mau masuk gitu. Hah? Iya, dia kan masuk ke tubuh kita. Oh, yang mau masuk itu sudah masuk atau mau masuk, karena kan kita yang manggil dia. Misalkan kita dibaca gitu kan berapa ribu kali, datang dia khodamnya itu. Karena setiap itu ada khodam-khodamnya. Cuma tadi ada khodamnya jin, ada malaikat. Kalau para aulia kan itu malaikat semua, Rasulullah gitu. Nah, kalau kita antara dua itu, tapi jarang emang kalah malaikat, kebanyakannya setan iblis gitu kan. Karena kalau kitanya kelakuannya kayak setan. Itu masalahnya. Nah, itu nempel tuh. Jadi dia mau masuk karena dipanggil sama kita. Ketika kita mulai ila hadrati, kayak teman-teman misalkan, teman-teman pengen jago kungfu gitu kan, ila hadrati Bruce Lee. Nempel khodam. Teman-teman pengen jadi pemain bola terkenal, ila hadrati Ronaldo. Ya, jadi ketika kita mulai baca wiridan, niatnya pengen A, B, C, D, nah itu aura kita warna-warni. Sini pengen sakti nih, ini pengen hebat, ini pengen kaya, ini pengen hasil maksud. Oh, nih orang, nah itu nanti itu yang dibaca oleh mereka. Kalau misalkan pengen sakti, nanti yang datang bisa khodam macan, bisa khodam singa, bisa khodam naga. Kalau misalkan biar kita bisa melet gitu kan, itu nanti yang datangnya Semar, bisa semar, bisa kuntil, bisa misalkan siluman-siluman yang lain, mungkin siluman asmara gitu kan, ada ya, bisa Nyiro Kidul, terserah nanti mereka. Atau misalkan teman-teman pengennya, saya pengen kaya gitu, nanti bisa siluman-siluman yang lain yang nempel. Nah, dia ngebantu kita. Tapi kita nanti bakal kaya. Cuma mereka minta imbalan. Nah itu, kayak beginilah, Pak Willy punya pasukan atau punya pelayan, pembantu lah ya, security lah. Itu security mau ngebantu Pak Willy, sekarang digaji per bulannya. Mau dia, siap sendiko dakwah, apa yang mau kan? Cuci mau dia, supir mau, asalkan digaji per bulan. Begitupun sama dengan jin, setan, iblis. Mereka itu mau ngebantu kita asalkan dia minta imbalan. Karena kata setan, hari gini gratis, nggak ada gitu. Bayar dong, sama. Mereka juga pengen minta imbalan. Nah, imbalan mereka itu adalah nih, karena setiap makhluk pasti butuh makanan. Semuanya tuh, mau malaikat, mau iblis, mau yang lainnya, itu maka butuh makan. Makanannya sesuai dengan bentuknya. Kalau manusia makanannya, nih kayak saya, makanannya anggur.
Nah ini, karena ini, kalau saya makanannya ini. Nah ini ya. Oh iya, enak. Kayaknya Sesuai. Makanannya anggur tuh ya. Ada yang rokok gitu. Tapi kalau setan nggak mau ngerokok dia, nggak mau dia anggur ini, dia nggak mau. Jadi kalau makhluk kasar, makanannya kasar lagi. Kalau makhluk halus, halus lagi makanannya. Nah. Kalau kita kan makanannya yang kasar kan, nah, jeruk gitu, air, pokoknya yang kelihatan. Tapi kalau jin, setan, iblis dan sebangsanya, itu makanannya bukan seperti ini. Makanan setan itu adalah makanan jin yang gaib lagi. Dan tergantung kelas jinnya, sama ada kelas-kelasnya. Kalau jinnya ecek-ecek, ya makanannya dari keburukan kita. Teman-teman marah, kesel, dengki, iri, itu makanan mereka. Makanya dia kenapa begitu semangat menggoda kita biar marah, itu makanan. Gitu. Kalau tawuran itu kayak ngeriung gitu. Diundang gue sih dia tawuran nih. Mereka senang nih. Makanya mereka itu maksudnya menggoda kita, kan dia lapar. Biar kita marah, nah marah kita. Jadi makan mereka, dia makan sama mereka. Itu kalau jin ecek-ecek. Tapi kalau jinnya berkelas, jin khodam, itu makanannya bukan hanya itu saja. Makanan dia itu adalah dua. Pertama ruh, yang kedua sukma. Nah ini yang jarang kita ketahui. Kita kadang-kadang, yang penting gue sakti lah, bodo amat. Nah, padahal kalau kita sakti itu dibantu oleh khodam, nanti dia minta imbalan. Nah, imbalan tadi. Jadi misalkan nih, Bapak mengamalkan ilmu, misalkan menarik janda gitu ya, atau misalkan ilmu pelet, atau ilmu misalkan susuk atau yang lainnya, biar banyak cewek suka, atau ilmu gendam, atau ilmu hipnotis, atau ilmu-ilmu yang sifatnya kesaktian lah ya. Nah itu nanti secara mekanismenya khodamnya nempel. Nah khodam itu ngebantu kita. Nah nanti khodam itu ngebantu kita, tapi nanti dia juga minta imbalan. Nah itu imbalannya ruh dan sukma kita, itu dimakan sama dia. Semakin dia makan ruh kita, dia makin sakti, makin kuat jinnya itu. Itulah yang disebut konsep tumbal gitu. Kayak gitu. Nah, nanti kita bahasnya biar kau tuh ada akangnya apa Kang ya, biar akangnya nggak penasaran gitu. Apa. Nah kayak gitu. Ini contohnya ya, contoh yang tebakan seperti beliau. Nah, tapi jangan takut, justru saya bongkar ini biar tahu gitu kan. Hebatnya kayak teman-teman semua ini tantang semua kalau iblis setan. Bahkan sengaja dibuat konten kan gitu, tarik semua. Tarik. Pas ada bini mah diam. Takut semua sama bini, heran. Berarti saat bini kita ya, lebih serem istri kita dibanding jin. Makanya saya selalu bilang medium itu mudah. Caranya kalau pengen medium baru lihat aja ekspresi istri kita tanggal tua. Nah itu medium alamin. Apalagi recent, siap-siap itu. Itu kayak gitu tuh medium. Medium jin. Nah kalau pengen tahu kayak gitu totalitas tuh. Itu medium tempat dipanggil lagi tuh. Otomatis. Makanya galakan istri kita ketika ngamuk gitu kan. Makanya kalau istri itu jangan diruqyah, dia nggak bakalan diam, ngamuk-ngamuk terus. Kalau istri itu diruqyah, diam dia. Nah itu caranya. tipis ya. Tipis, cuma tipis. Nggak mau diam, dikeluarkan juga nggak mau dia kalau diruqyah. Tapi kalau rupiah, apalagi 10 lembar, adem. Udah tuh. Cara istri kalau ngamuk-ngamuk diruqyah. Gambar Bung Karno 10 lembar aja kan, 3 di kepala, 3 itu ya. Jadi dia minta imbalannya agak ini dia ambil sama dia khodam ruh dan sukma kita dimakan. Makanya dia minta tumbal. Karena kenapa? Karena dia itu nggak butuh dohir kita, dia butuh ruh tadi itu kan. Makanya kan kadang-kadang bisa hewan tumbalnya, bisa anak, bisa istri, terutama yang pesugihan, yang penglaris, itu semua ilmu-ilmu kesaktian. Ini kalau nggak tumbal anaknya, kan cucunya juga bisa. Kan sekarang sudah ngerti nih,
dalilnya dari mana, terus udah jelas ini kitab-kitab referensinya. Sekarang kenapa sih harus puasa? Ya, ini yang paling utama. Kenapa harus puasa? Pertama, kenapa harus sering puasa? Baik puasa yang tadi umum maupun yang khusus. Pertama, kalau sering puasa, kita itu akan sehat. Karena tadi itu makalahnya mengatakan tasumu tasihu. Puasalah engkau, maka kamu akan sehat. Pokoknya kalau kita pengen sering puasa, kalau sering puasa pasti sering sehat. Itu insya Allah. Bismillah. Orang yang sering sakit-sakitan, itu bisa pastikan orang itu sering makan, sering tidur, sering minum. Ya. Nah, sakit-sakit. Maaf ya. apalagi yang perutnya gede. Iya. Makanya agak ragu ini. Kalau yang Haikal tuh bagus tuh, kurus sering puasa. Tapi sama Fahri juga sering puasa, cuman karena banyak bersyukurnya gitu. Jadi kalau yang kurus berarti kuat tirakatnya, yang gemuk berarti banyak bersyukurnya. Dua-duanya bagus. Bermasalah di rumahnya. Berarti nggak pas susunya. Tuh. Jadi yang pertama, kalau kita sering puasa, itu insya Allah kita akan sehat. Yang kedua, manfaatnya kita puasa, karena kalau kita sering puasa, rohani kita akan menyala. Jadi jasmani sama rohani itu beda. Jasmani kalau sering makan, itu bagus. Tapi rohani, justru kalau sering makan itu gak bagus. Tapi kalau sering lapar, bagus. Semakin lapar, semakin bercahaya. Makanya kalau makan terus, yang nonjol itu perutnya. Itu yang nonjol. Bukan rohaninya ya, Bukan rohaninya, cahayanya berarti. bukan cahayanya. Tapi kalau sering puasa, itu yang nonjol cahayanya, cahaya rohaninya. Tinggal milih. Kita mau menonjolkan perut kita, menonjolkan cahaya rohani kita. Ini benar. Ya. Makanya Rasulullah misalkan makan cuma 3 jari. Ini kan sebetulnya kalau segini berapa sih ngambilnya kan? Beda dengan 2. Ini beda. Apalagi ini makan, ini minum. Itu beda. Jadi yang kedua untuk rohani kita. Yang ketiga, kalau kita sering puasa, itu manfaatnya adalah kita akan semakin merasakan nikmatnya ibadah. Ya, kalau sering puasa. Kalau selama ini teman-teman belum nikmat ibadahnya, berarti masih banyak makannya. Oke, kurangi makan. Sering puasa aja, nikmat ibadah itu. Yang keempat, kalau orang sering makan, sering puasa, nafsunya akan terkendali. Karena salah satu manfaatnya puasa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Iya. Hawa nafsu yang diikuti itu ada salah satu musuh orang salik atau orang yang sedang bersuluk atau para sufi atau orang yang sedang belajar untuk menempuh rohani. Itu mau nggak mau harus puasa untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu kalau masih diikuti sampai kapanpun tidak akan bisa merasakan nikmatnya taqarrub ila Allah, tidak akan bisa menyaksikan keajaiban ilahi. Kayak gitu. Ya. Itu harus. Makanya semua ilmu rohani pasti ada puasanya. Terus yang kelima, kalau kenapa harus puasa? Karena kalau sering puasa itu energi negatif akan kurang. Karena energi negatif itu berawal dari banyaknya makanan. Dia kayak bekas makanan kita. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita banyak energi negatifnya, berarti banyak makannya, kurangi makannya. Minimal puasa atau minimal kurangi makan. Yang ke-11, manfaatnya kita puasa nih ya, baik puasa khusus maupun puasa umum, itu akan membuat otak kita makin jenius. Ya, karena orang yang sering puasa, otaknya akan nyala, dia akan mikir. Beda dengan yang banyak makan, pasti mindsetnya tidur, kayak gitu. Tidur mulu orang sering kalau sering makan mulu. Jadi otaknya nggak dipakai, jenius. Dan lebih paham menerima ilmu.
kalau sering puasa. banyak ngomong. Yang ketujuh, maksudnya kita puasa, terutama puasa tingkatan, itu untuk membentuk wadah. Hilangkan dulu. Wadah ilmu, Pak Willy ya. Jadi Pak Willy gak usah sibuk cari ilmu, gak usah bagaimana biar bisa ini itu, yang fokuskan aja buat wadah ilmu, itu puasa. Satu titik aja. Puasa 21 segini, 41 naik. 3 bulan. Terus hari 3 bulan gede-gede, 7 bulan gede-gede. Jadi bisa menampung ilmu Sampai bisa naik. berapa ratus ilmu gitu. Kalau analogi handphone, memori. Apa-apa. Memori kita berapa besar? Nggak apa-apa. Berapa terabyte, berapa gigabyte gitu. Jadi bisa menampung ribuan data ilmu. Kayak gitu. Maka teman-teman gak usah nanya, Kang ini kok gimana? Yang penting si puasa, nanti paham dengan sendirinya. Itu dengan seperti itu. Insya Allah. Karena saya juga paham dengan sendirinya. Jadi emang harus dengan sering puasa. Nanti paham dengan sendirinya, hikmahnya. Sok aja. Semakin istiqomah, otomatis paham dengan sendirinya. Karena kan tarekat itu atau tasawuf itu 90% itu laduni. Laduni tidak akan masuk kalau kitanya nggak ada wadah. Akan terus menjelang. Hah? Iya, termasuk mengulang puasa. Karena ilmu itu cahaya. Nah, puasa itu cahaya. Jadi cahaya ketemu cahaya. Nempel. Jadi kalau misalkan kita pengen si A, pengen dapat B, itu jangan fokus ke B-nya, tapi lihat pasangannya. Sesuatu itu akan nempel pada pasangannya. Nih, kita pengen ilmu nih. Jangan fokus ke ilmunya, pasangan ilmu apa nih? Ilmu kan cahaya. Nah, pasangannya malaikat atau wadah cahaya. Nah, di antaranya ada puasa, dia nempel tuh. Kayak gitu. Misalkan saya pengen dekat dengan Pak Surya, itu gampang. Caranya kita harus bangunan gitu. Ngedeketin ya. Karena orang itu akan mencari sesuai dengan hobinya. Otomatis. Ya. Jadi itu kalau pengen dekat dengan Kang Surya, teman-teman senang dengan bangunan. Kayak gitu, bawa misalkan gambar bangunan berapa, misalkan apa, nanti nyambung tuh ngobrolnya. Jangan misalkan dengan yang lain, misalkan Pak Surya ngomongin masalah pertanian atau misalkan masalah percintaan, tuh nggak nyambung deh. Disconnect. Cari yang Cari sefrekuensi. yang sefrekuensi. Apa nih sefrekuensi? Nah, ilmu rohani, ilmu hakikat itu hanya akan diterima dengan puasa. Nggak bisa, walaupun kita nih bertorikah puluhan tahun tuh nggak bisa, karena itu udah wadahnya. Mau nggak mau harus puasa gitu. Tapi tergantung puasanya, makanya ada level-levelnya gitu ya. Seperti apa nanti ilmu yang masuk tergantung kualitas puasa yang kita jalani. Kalau hanya sekedar puasa nggak makan minum, paling hanya sekian ilmunya, hanya misalkan 10%. Nah, tapi kalau kita puasanya ke level yang tinggi, makin besar lagi ilmunya. Makanya nanti kita harus tahu puasa apa saja dalam puasa rohani itu. Itu menunjukkan kualitas keilmuan kita. Terus yang berikutnya, apa manfaat puasa, Kang? Yang berikutnya, manfaatnya puasa adalah kita itu akan dicintai oleh para aulia. Jadi teman-teman kalau sering puasa, itu akan dicintai para aulia. Karena aulia itu semua rata-rata senang dengan yang tirakat-tirakat. Jangan banyak bicara, mereka tuh nggak suka yang banyak bicara ada manfaatnya. Mereka senang yang tirakat-tirakat, yang sering perih, yang sering puasa. Itu mereka akan senang. Nanti kita akan dikumpulkan dengan mereka di ayat nanti. Senang kan? Itu caranya. Teman-teman walaupun sering jarah ke makam wali songo wali-wali, tapi nggak pernah mau tirakat. Jajan mulu, bakso mulu kan. Ya nggak bakal disukai. Tapi teman-teman walaupun misalkan nggak kemana-mana di rumah, istiqomah, zikir, puasa, itu nempel nantinya. Mereka akan senang sama kita. Nanti mereka mendoakan kita. Kalau saya bangunan terus, ya senang siapa ini kan? Itu yang senang nanti para raja-raja.
Karena raja itu sering bangun candi. Kalau Kartosuro kan kebangunan, nanti yang datangnya para raja-raja gitu. Yang dulunya sedang ngebangun candi-candi kan, baik candi Borobudur, candi Prambanan. Nah itu nanti dicintai oleh mereka itu, raja-raja gitu kan, sesuai dengan levelnya gitu. Kalau teman-teman misalkan senengnya yaitu puasa, nanti disukainya sama Pati Gajah Mada karena sering puasa gitu. Gajah Mada itu. Nah, yang berikutnya, manfaatnya puasa adalah untuk melembutkan hati. Itu yang paling utama. Tatanan cinta, kasih sayang. Tidak akan tercipta rasa cinta, rasa rindu, hati yang lembut kalau masih banyak makan mulu. Iya, otomatis. Dan dengan sendirinya akan keluar kata-kata yang penuh dengan bijaksana, kata-kata cinta, kata-kata yang penuh dengan asmara, kata-kata yang penuh dengan filosofi. Makanya ada salah satu filsafat dari Yunani ya, kalau kamu punya istri yang galak, Masalah. masalah. Kalau kamu misalkan sabar, kamu akan punya derajat ya tinggi. Kalau enggak, jadi filsuf gitu. Artinya apa? Pahit kan, disakiti terus sama. Tapi kalau kita sama jadi filsuf, jadi bijaksana gitu. Puasa kan pahit, perih puasa itu. Nah, maka kan bijak. Jadi teman-teman nggak usah baca buku-buku tentang kebijaksanaan, PPKM, keluarga negara yang baik. Jepang, dari Korea, dari Cina, dari zaman sejarah, tetap aja kalau nggak puasa akan keras hatinya. Ya. Yang berikutnya, manfaatnya puasa adalah agar kita punya power. Orang yang sering puasa dia punya power. Gini analoginya, kayak hewan. Hewan-hewan yang sering puasa sama enggak itu beda. Hewan-hewan yang sering puasa itu rata-rata dia punya power. Ada 7 hewan, 7 binatang yang sering puasa, makanya dia punya power, punya energi. Pertama, ular tanah. Itu ular tanah karena sering puasa, dia punya bisa, dia kuat, gak makan gak minum sampai waktu tertentu. Beda halnya dengan ular kadut. Makanya ada ular tanah, ular kadut. Ini di sini bedanya. Ular kadut itu dia nggak pernah puasa, makanya dia nggak punya power. Dia makan mulu. Makanya sampai sekarang nggak ada ular tanah tuh gede, dia kecil. Karena kurus, dia puasa mulu. Dia kan gemuk. Itu ular kadut sekali nyongcong apa namanya, matok gitu. Itu matok sungguh dekat dengan ilahi. Karena kenapa? Karena kalau sering puasa dia akan menjadi maksiat. Nah itu manfaatnya. Jadi berat untuk maksiat kalau sering puasa. Karena kalau puasa udah lemas gitu kan, makanya kita dari mulai bangun subuh langsung tidur lagi kan. Karena puasa kan bawanya tidur. Dan tidur terakat juga. Salah satu kita sering maksiat karena suka bangun. Nah, orang yang sering tidur itu kan bagus juga. Makanya jangan salahkan santri. Itu kalau lihat Pak Ali tidur, itu jangan ini. Pak Ali itu maksudnya tirakat tidur itu. Daripada mata saya melihat melihat yang diharamkan dengan tidur. Menghindari kemaksiatan. Nah itu. Jadi kan sering puasa, efeknya tidur. Tidur itu maksudnya menghindari kemaksiatan. Gimana mau maksiat karena lagi tidur. Bahkan walaupun hubungan sama kunti pun enggak, dia butuh zina gitu kan. Yang berikutnya, orang yang sering puasa itu hikmah berikutnya dia akan banyak umur. Karena kenapa? Karena seperti orang-orang Jepang lah, menjaga pola makan. Umurnya panjang-panjang sampai tua juga. Nah itu ya, karena itu. Terus yang berikutnya, kalau kita sering puasa akan mencetak tubuh kita bagus, artinya sispek lah gitu ya, kayak Pak Ali aja gitu kan. Sispek kan harusnya begini kan, nah, kepala ini gini kan gitu. Harusnya bisa ada dadanya, ini enggak, tapi nggak apa-apa gitu kan. Itu sispek gitu. Sispek Menurut Pak Ali. Maksudnya angka 6 pack. ada ya kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya, yang paling utama nih, kalau kita sering puasa,
manfaat yang berikutnya, kita itu akan mudah mendapat hidayah, karena hidayah Allah itu paling cepat ke orang yang sering puasa. Dia diantaranya. Jadi banyak manfaat puasa itu. Nah, tadi Kang Kang Apud ada tadi puasa itu ngaruh kepada keilmuan. Jadi seberapa level puasa kita, maka segitulah level keilmuan kita. Nah, kalau misalkan kita hanya puasa makan dan minum saja, itu levelnya kayak segitu.